Pada waktu itu ada tabrak lari di daerah Batam Center. Terbentur ini kepala ke aspal, dia tidak bersadarkan diri. Qadarullah saya totok di belikat kiri, belikat kanan Pak, waktu pingsan. Begitu dia muntah darah dari hidung dan mulut, baru dia keluar darah tersadar. Berarti geger otak ya? Iya. Dari situ saya, begini manfaatnya totok punggung. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Salam topung, salam sehat untuk sahabat. Alhamdulillah sehat selalu insyaallah. Keluarga sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Itulah berkahnya tutup punggungnya. Insyaallah. Diri sehat, keluarga sehat. Sehat. Insyaallah jasmani rohani insyaallah. Nah, sahabat topung dimanapun berada, hari ini saya akan bincang-bincang dengan Ustadz Jihad untuk menapaktilasi perjalanan terapi totok punggung atau komunitas totok punggung yang ada di Batam, termasuk Kepri pada umumnya. Nah, Ustadz Jihad ini adalah seorang trainer juga, trainer nasional KTPI, Komunitas Totok Punggung Indonesia. Beliau juga sebagai seorang terapis dan selain berprofesi sebagai terapis totok punggung, beliau juga banyak kegiatan. Salah satunya beliau hari-hari membina dan mengasuh di Yayasan Panti Asuhan Al-Aqsa ya, Bengkong Sadai. Nah, Yayasan Al-Aqsa ini memang awal mula kalau tidak silap perjalanan totok punggung di Kepri. Ya, kalau kita melihat sejarahnya gitu ya. Karena kebetulan waktu itu saya juga ikut belajar, tetapi untuk cerita perkembangan awal mula bisa datang totok punggung ke Batam, nah yang lebih paham itu Ustadz Jihad, termasuk mendatangkan Ustadz Rahman Master Totok Punggung Beserta Ustadz Zaini waktu itu. Nah, gimana caranya, ceritanya kok bisa sampai master kita, guru besar kita ini Ustadz Rahman ini bisa sampai ke Batam gitu ya? Pada mula awal cerita 2017 Ya. Ketika itu kita mempunyai salah seorang pasien, awal mulanya pasien itu adalah kebutaan awal. Ya. Kebutaan, dan beliau juga selama itu diterapi dengan Ustadz Abdurrahman pada masa itu sebelum terbentuknya pelatihan totok punggung di Al-Aqsa. Itulah angkatan pertama pada waktu itu. Alur waktu cerita bergantian dengan Ustadz Zaini. Nah, setelah itu saya mempunyai ide, coba kita bikin pelatihan Ustadz Abdurrahman di tempat kita lah, berapapun orangnya. Nah, pada waktu itu ya termasuk Pak Awal, Pak Marwan, dan Jadi teman-teman. waktu itu cuma 10 orang kalau tidak salah. 10 orang. Iya ya, 10 orang. 10 orang. Di termasuk Pak yang bendahara PW, Ya, Pak ya. Arisun Pak ya. Arisun. Ya. Pak Risum pada waktu itu kalau tidak salah. Lambat laun totok punggung di Batam ya. Setelah kita mengetahui faedah manfaat dari totok punggung itu sendiri, banyak yang menanyakan. Barulah kita buka pelatihan kedua dan ketiga Sampai dengan angkatan 10. Hampir angkatan 10 ini. Dan insya Allah sampai detik ini di Kota Batam yang mengikuti komunitas totok punggung ini sekitar 500 anggota. Sudah ada 500 Udah, anggota. ya. Komunitasnya. Baru Batam saja. Baru Batam saja, belum Pinang, ya. Tanjung Balai dan lain sebagainya. Iya. Nah, Ustadz Jihad sendiri memang sudah punya basic terapi sebelumnya. Awal mulanya saya tidak mempunyai Tak tak ada sama sekali. Bahkan totok punggung itu
saya remehkan sama sekali Pak Awal, subhanallah. Masya Allah ya. Saya merasa Termasuk berdosa. saya. Termasuk saya. Ya. Pak Awal ya subhanallah. Kalau saya itu dipaksa oleh Ustadz Syihab waktu itu. Jadi maksudnya Ustadz Syihab, dah ikut aja, mumpung ada kelas pelatihan kan. Karena disuruh, akhirnya saya ikut. Itu pun saya belum paham. Belum. Sama Ya, sama. karena praktek saja gitu. Artinya kita sama-sama waktu itu basic terapi tidak ada. Tidak ada. Artinya dijebak lah ya gitu ya. Anggaplah bahasanya dijebak ikut pelatihan. Nah, setelah itu ternyata malah Subhanallah. manfaatnya Luar biasa. Dan saya merasa berdosa kepada Ustaz kita Pak Awal, baik Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Zaini. Ketika itu saya sangat remehkan Bapak Punggung. Tidak mungkin suatu penyakit Iya. cuma ditotok, di unyal-unyal bisa sembuh Dengan izin Allah. dengan izin Allah. Qadarullah Hanya di punggung semua. saja. Padahal di punggung sama. Saya detik ini sampai merasa berdosa. Karena setelah saya mendalami bermacam pasien yang saya temukan, apalagi dalam musim pandemi ini Bapak Ibu, sekitar 13 pasien yang positif COVID. Subhanallah, Positif. Subhanallah, dengan totok punggung. Karena itu ditanganinya, nah ini menarik nih. Karena tidak semua memang terapis berani ya menangani pasien-pasien yang positif. Ya, pasien-pasien yang positif. Karena satu memang aturan juga agak ketat kan, harus pakai dan APBD dan APBD ya dan sebagainya gitu. Artinya harus mengikuti protokol ya. protokol kesehatan. Nah, Ustaz Jihad menangani itu menggunakan APD juga. Saya cuma pakai sarung tangan saja. Sampai pada waktu itu dokter heran, kok Anda berani? Sampai dokternya bilang begitu. Ini keadaan Itu nanganinya di rumah. isoman. Di rumah. Pasien itu adalah positif, masih memakai infus dan oksigen. Di rumah. Saya suruh lepas semua. Masya Allah. Jadi saat terapi pertama itu suruh lepas. Sudah saya suruh lepas semua. Dengan izin Allah, berkat qadarullah. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Ya. Yaitu pertama totok itu di areal paru-paru, bukan paru-paru di depan, tetapi di belakang. Ya. Untuk kasus COVID. Dan orang yang menderita COVID itu, maaf cakap Pak Awal, kulitnya itu di areal punggung itu adalah menghitam. Oh, ada tanda-tanda. Ada tanda hitam bercak. Dan kulitnya itu yang benar-benar COVID, dan kulitnya itu adalah mengering. Itu pengalaman dari beberapa pasien yang kita temukan di lapangan. Tangani itu. Yang memang betul-betul positif ya. Karena memang kan kita kadang jadi bertanya-tanya gitu ya. Kadang kita swab ternyata positif. Cuma nggak tahu positifnya karena COVID atau karena memang karena virus lain gitu. Virus lain. Dan sangat menyakitkan, maaf cakap. COVID ini memang ada. Ya, artinya itu perlu kita yakini bahwa memang ada. Sangat-sangat penyakit yang sangat subhanallah. Inilah mungkin dikatakan ta'un oleh Rasulullah SAW. Penyakit akhir zaman ya. Akhir zaman. Iya. Karena ketika orang itu mengena yang benar-benar itu, asal jangan di-COVID-kan. Ya. Yang benar yang kan beda ya. Beda. Yang tidak COVID di-COVID-kan. Nah, tapi kalau yang betul-betul COVID itu memang penyakitnya mengerikan sekali. Iya. Sesak, napas, tidak bisa apa-apa. Semua organ tubuh itu tidak berfungsi. Karena kalau kita ditotok punggung, mungkin aliran darah itu menyumbat semua Pak. Baik terutama di areal paru. Karena maaf cakap, mungkin dalam segi medis kita mempunyai sekitar 200 saringan, satu paru-paru 100 jaringan di paru-paru itu. Mana arahnya? Allah membuka semua itu. Satu paru-paru cuma jaringannya banyak. Jaringan paling banyak. Jaringan paling banyak. Napas yang terutama oksigen, nutrisi dan lain sebagainya. Makanya banyak kata dokter mengatakan ya perlu imun. Ya. Kalau kata imun harus kuat. Harus kuat. Nah, dengan di terapi totok punggung salah satunya
menguatkan imunitas, terutama iman yang ada dalam diri sang pasien. Iman dan imun ya. Nah, iman dulu ya, baru imun. ya. Nah, itu iman dan imun yang penting. Yang penting. Nah, selain di rumah isoman yang bisa dia tangani itu, apa ada pasien di rumah sakit? Ada. Pernah menangani pasien di rumah sakit. Ada. Nah, kita harus mengikuti prokes. Itu udah kewajiban yang disuruh kita oleh pemerintah, menjaga jarak, menjaga kesehatan dan lain sebagainya itu. Ya, karena memang aturan tadi itu, dan satu sisi ada panggilan, ada permintaan, ada harapan gitu ya dari keluarga pasien untuk ditangani melalui terapi tutup punggung, sehingga ya Ustaz Jihad mencoba menolong, membantu ya terpaksa melalui tadi ya. Artinya menyesuaikan lah ya, bagaimana bisa menterapi pasien tadi gitu. Maaf, pada dasarnya semua penyakit itu, baik ini dalam kondisi COVID ini, sangat menakutkan. Terutama yang pernah saya rasakan ketika menerapi orang COVID, ya menakutkan di diri ya. Ada kecemasan terus dia juga setelah menterapi orang COVID pulang itu ada kecemasan juga. Ada kecemasan. Sangat. Nah, ya ini mohon kita tidak berdoa bahwa terkena COVID, maksudnya apakah pernah rasakan gejala-gejala yang sama setelah banyak menterapi pasien COVID? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada. Cuma flu ketika pas waktu hujan, waktu itu aja. Nah, saya mengantisipasi agar supaya tidak terjangkit itu saja lakukan apa? Minum herbal atau apa? Saya minum herbal, jahe merah, madu, tidak luput, terutama habatus sauda. Tentu juga tetap totok ya. Ya, tetap juga totok. Jadi kalau misalkan badan terasa letih, capek, atau misalkan ada gejala mau sakit, itu Ustaz Jihad totok sama kawan atau sama biasa keluarga? Saya sama Fahmi dengan Budi itu seminggu 2 kali loh Pak awal. Jadi totok mesti harus wajib itu untuk menjaga imunitas yang dalam tubuh. Ya. Makanya selalu fresh, seger, kuat. Insya Allah. Masya Allah. Jadi itu tips ya. Artinya walaupun kita ini terapi tetap harus ditotok. Harus totok. Saya seminggu 2 kali Pak awal. Seminggu 2 kali. Itu wajib. Gitu. Wajib. Makanya ya itu resep sebenarnya. Untuk para kawan-kawan yang terapis ini, untuk selalu menjaga kesehatannya sendiri, tetap juga harus diterapi. Makanya perlu diajarkan pada istri, pada anak, gitu ya. Sehingga kita menjadi dokter di rumah sendiri intinya. Iya, keluarga sehat akhirnya. Iya. Saat sudah pernah tangani itu, perkembangannya seperti apa? Alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah sembuh ya. Dari hal yang positif menjadi negatif. Karena saya mengalami sama beliau. Ketika di rumahnya, saya positif loh Pak Jihad. Dari hasil swab dan lain sebagainya itu. Nah, setelah saya totok, apa yang terjadi? Muntah, mual, semuanya. Karena detoksifikasi dalam tubuh itu keluar. Penyakit setelah diurai itu dikeluar. Ada respon langsung. Subhanallah. Nah, 2 hari 3 hari kemudian itu langsung reaktif, subhanallah. Ada orangnya di sini. Langsung negatif, subhanallah. Ya, jadi setelah ditotok. Berapa kali ditotok? Saya totok itu kalau tidak 3 kali. 3 kali. Setelah itu dicek lagi. Jadi negatif. Masya Allah. Dan kondisi badannya sudah fit. Udah fit kembali, bekerja kembali. Selain dari pengalaman COVID nih, mungkin pengalaman karena setiap terapis itu kan memiliki pengalaman berbeda-beda ya, dari berbagai macam jenis penyakit yang pernah ditangani misalkan. Karena memang namanya kita terapis ini sekedar kita lebih pada dasarnya ikhtiar ya. Yang menyembuhkan Allah. Nah, Ustaz Jihad sendiri yang sudah tanganin selain daripada COVID, pengalaman tadi ini, ada mungkin pengalaman lain dari penyakit yang berat? Penyakit berat yang pasien yang saya tangani adalah terutama jantung koroner. Dan pernah saya bikin testimoni sama beliau di klinik kita di Bengkong.
dia itu udah mengalami hampir 2 tahun jantung koroner. Benereri, dia harus pasang ring. Setelah diterapi kalau tidak hilaf itu 3 kali Pak Awal. 3 kali Subhanallah. Mungkin kaderullah ya. Setelah itu dia nggak datang lagi. Padahal itu sudah menandatangani harus pasang ring di rumah sakit. Digagalkan, subhanallah. Digagalkan. Setelah kita totok diurai, ternyata penyumbatannya adalah di belakang, di punggung, bukan di jantungnya. Karena di situ ada reaksi penggumpalan lemak untuk membuka sel ke arah jantung. Dan sekarang sampai detik ini banyak, bahkan ada pasien kita dari sekarang udah beliau itu pindah ke Pekanbaru Pak Awal. Ke Pekanbaru, dia itu pernah jantungnya tidak bergetar. Sampai segitu ya? Sebegitunya, dia harus bypass. Harus bypass. Pada waktu itu sampai udah 6 bulan saya tanganin. Sampai 6 bulan? Sampai 6 bulan. Dalam sebulan itu berapa kali? Selang bulan pertama itu saya notohnya seminggu itu 2 kali. Terus berlanjut, alhamdulillah selama ini. Kemarin beliau datang dari Pekanbaru hanya minta ditotok saja. Datang ke Batam untuk minta saya. Pak Jihad, jantung saya kurang enak ini. Setelah ditotok, alhamdulillah. Udah 2 tahun. Jadi rata-rata pasien yang jatuh ketika merasa ada gejala tidak enak langsung totok. Langsung ditotok. Dirasakan lagi. Subhanallah. Sampai saat ini beliau tidak pasang. Sehingga pasiennya atau yang bersangkutan tidak perlu minum obat. Dia minum obat. Dan intinya ketika ada gejala udah totok aja. Setelah itu sudah, masya Allah. Dan pasien penyakit berat lain lagi stroke Pak. Apa aja kegiatan yang lain? Kegiatan yang lain di totok punggung saya mengasuh anak-anak yang berada di Yayasan Al-Aqsa, baik dari segi ngajinya, makan dan lain sebagainya. Terutama pada bulan-bulan ini insya Allah kita akan membuka tahfiz, pesantren tahfiz Quran di Al-Aqsa insya Allah. Bangunan dan semuanya insya prasarana insya Allah sudah siap. Organisasi sebagai sekretaris wakil ya? Wakil PD Kota Batam. Ketuanya Ustaz Nasir. Untuk panggil Ustaz Jen nih bayar berapa kita? Subhanallah Pak Awal, alhamdulillah rezeki itu memang tidak pernah ini sama Allah ya. Ketika kita menerapi orang, berapa yang harus saya kasih Bapak? Saya merasa sembuh. Ini pasien yang bertanya pasti. Tapi qadarullah rezeki itu alhamdulillah ada ya. Subhanallah. Karena selama ini saya menerapi pasien baik dia kaya ataupun dia miskin, cara menerapinya sama. Pelayanannya sama. Cuma yang saya tanamkan di situ adalah dalam diri saya itu adalah penuh keikhlasan yang utama dan sabar menghadapi pasien. Ini sama-sama ikhlas. Sama-sama ikhlas. Ada pernah satu kasus Pak Awal, subhanallah ya. Saya dari Tiban ke Jembatan 3 untuk nerapi 1 orang saja. Subhanallah. Jembatan 3. Dikasih itu ya nggak usah lah kita bilang. Untuk beli bensin ke Batu Haji aja nggak cukup lah pakai motor. Ini pakai ya, kendaraan umum. Tapi alhamdulillah, qadarullah. Rezeki itu besoknya diganti sama Allah. Bahkan ada satu pasien saya notok sekali pernah saya dikasih 1 juta Pak Awal. Masya Allah ya. Selain menangani pasien di klinik di Al-Aqsa, di Bengkong saja ya, klinik Totok Al-Aqsa, pasien memang hari-hari juga menangani di mana? Saya sistemnya mempunyai jadwal Pak, menangani pasien. Misalnya jadwal si A malam ini, besok jadwal si B malam ini. Dan itu bermacam-macam penyakit yang diderita sang pasien. Misalnya malam ini ada penyakit stroke, misalnya ada yang lainnya, hernia dan jantung. Jadi saya malam pulang itu sampai rumah itu sekitar jam 12 malam. Belum kita ngobrol sama sang pasien. Itu kegiatan saya setiap hari. Setiap hari seperti itu. Selain klinik juga ke rumah-rumah pasien.
Jadi karena penanganan pasien harus optimal. Ya. Nah, dari sekian tahun berprofesi sebagai terapis, kira-kira sudah berapa banyak jumlah pasien yang sudah pernah ditangani sama Ustaz? Kalau yang terhitung udah banyak sekali ya Pak. Ya, yang saya rasakan ada pasien kita malah dari Jakarta yang ke sini, subhanallah. Ada yang dari Medan, Pekanbaru, ke tempat kita ke Al-Aqsa, baik itu temu saudaranya. Bahkan ada saya mempunyai pasien itu dari Tembilahan Pak. Kalau dari luar seperti Singapura ketika sebelum pandemi itu malah banyak. Kita weekendnya orang Singapura setiap Sabtu Minggu. Nah, sekarang itu sekaligus terapi. Jadi itu di klinik kita sangat terasa manfaatnya. Manfaatnya alhamdulillah banyak sekali ke para orang-orang. Iya. Punya pengalaman yang paling berkesan di Totok Punggung. Pengalaman apa yang paling berkesan di Totok Punggung? Pengalaman yang sangat berkesan di Totok Punggung ini, sebelum saya tidak mengenal Totok Punggung, awal mulanya saya remehkan, tetapi setelah saya memperdalam dengan penuh kesabaran intinya ya, ketika saya mendapatkan orang kecelakaan di jalan, itu belum pernah saya praktikkan karena pada waktu itu saya meremehkan Totok Punggung itu sendiri. Jadi belum pernah menterapi orang. Menganggap Sulamata terapi Totok Punggung ini seolah-olah tidak bermanfaat lah gitu ya. Setelah itu ternyata ketemu sebuah insiden di jalan. Baru teringat Totok Punggung. Masya Allah. Ceritanya begini Pak. Pada waktu itu ada tabrak lari di daerah Batam Center. Terbentur ini kepala ke aspal, dia tidak sadarkan diri. Bahkan sampai saya nekat, biaya pengobatan saya nanggung. Padahal saya bukan saya yang menabrak, tetapi orang lain. Dan pada waktu itu saya cobalah Totok Punggung. Di tempat itu atau di tempat situ Pak? Di tempat kejadian. Apa jaminannya kata suaminya? Jaminannya insya Allah sembuh dan tidak perlu ke rumah sakit. Kok berani? Oke, saya tanda tangan. Nanti pembiayaan rumah sakit, saking girohnya saya ke bawah. Itu langsung semangat gitu. Saya yang akan membayar di rumah sakit. Kalau dia tidak sadar, saya bilang. Qadarullah saya totok di belikat kiri, belikat kanan Pak. Waktu pingsan. Begitu dia muntah darah dari hidung dan mulut, baru dia keluar darah tersadar. Berarti geger otak ya? Iya, kalau bisa kalau dalam segi medis mungkin gagal otak. Dari situ saya, begini manfaatnya Totok Punggung, subhanallah. Jadi langsung terasa. Baru yakin. Nah, dari situlah saya memperdalam Totok Punggung. Itulah pengalaman pertama. Sehingga saya perdalam Totok Punggung itu sendiri. Dan insya Allah banyak terapi-terapi lain juga Pak Awal. Cuma saya udah di dalam diri saya udah menyatu Totok Punggung insya Allah. Jadi polri sejati ya. Insya Allah. Jadi memang sampai dengan saat ini tidak ada keahlian terapi lain selain. Tidak ada keahlian lain. Kalau bekam memang dari dulu saya udah bisa. Cuma karena itu memang harus dikombinasikan. Terima kasih Ustaz Jihad atas kesediaan waktunya sudah datang di Arehan Podcast. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua. Ustaz Jihad bisa memberikan inspirasi buat kita, memberikan semangat buat kita untuk selalu bisa mensiarkan Totok Punggung ini, setidaknya untuk keluarga kita dan kalau bisa tetangga, masyarakat secara umum. Terima kasih Ustaz Jihad atas kehadirannya, berkah selalu, sehat selalu, sukses selalu dan jaya bersama Totok Punggung. Allah.